siang semuanya. Hari ini hujan lagi di kota Jakarta ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan hujan turun membuat hati adem dan happy selalu. Ada saya Kak Ros menemani di acara Rumpi No Secret Mua. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya yang kita langsung tempatkan di private room ada Angbin. Apa kabar Angbin? Baik dong. Nanti kita ngobrol ya, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas yang sedang ramai terjadi di luar sana menuai perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini udah memasuki minggu keberapa ya, cerita ini masih terus ada lagi yang baru, yaitu seputar tuntutan anaknya Denada yaitu Reza Rosano untuk udah diakui, kemudian ingin ketemu, ini masih kita tunggu ya pertemuannya. Tapi ada informasi baru lagi yang muncul dan informasi ini diposting di akun Instagramnya almarhumah Ibu Emilia Contessa, begitu ya. Klarifikasi ini aku bacain aja klarifikasinya. 5 Februari, Assalamualaikum, saya Muhammad, anak ketiga dari almarhumah Ibu Emilia Contessa. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan klarifikasi singkat terkait keterangan dan pernyataan yang beredar di platform pemberitaan media sosial terkait almarhumah ibu saya dan mobil, katanya gitu ya. Saya sangat menyayangkan beredarnya informasi yang menyebut bahwa almarhumah ibu saya hanya menyetorkan uang muka 20 juta sebagai uang muka mobil. Namun informasi itu tidak sesuai dengan dokumen kontrak antara saya dengan perusahaan pembayaran, di mana dalam kontrak tersebut tercantum total uang muka yang telah dibayarkan adalah sebesar 105 juta, begitu ya. Terus selain itu beredar juga informasi mengenai pembayaran cicilan mobil tersebut. Dengan ini saya ingin menyampaikan bahwa pembayaran cicilan mobil sampai dengan saat ini masih kami bayarkan, katanya gitu. Klarifikasi ini saya sampaikan semata-mata untuk meluruskan informasi yang telah beredar luas tanpa adanya niatan untuk mendahului atau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Kenapa ini muncul? Karena kan kalau aku tidak salah mengikuti nih ya, ini kan banyak juga yang bertanya kemarin-kemarin, ini kenapa sih pihak Reza tuh ketika ingin diakui itu langsung ke pengadilan gitu kan. Mereka sendiri menyatakan bahwa salah satu pemicunya adalah karena ada konflik sebelumnya, yaitu dia mengaku kayaknya mungkin adiknya Denada yang dimaksud adalah Muhammad datang bawa polisi gitu ke rumah, sehingga membuat Ibu Rati waktu itu tekanan darahnya langsung naik gitu kan. Nah terus kemudian ceritalah tuh di platform YouTube-nya Densu, dia bilang katanya asal muasal kasus itu tuh apa sih? Dia bilang dia tadinya dikasih mobil Brio gitu kan. Habis itu mobil Brio itu dijual. Jualnya harga berapa sih? 79 juta gitu. Terus dia bilang 20 juta buat DP tapi sisanya buat Emilia Contessa. Dia bilang sehingga banyak tuh ada orang-orang yang komen-komen, wah sadis amat ya duitnya ditilep gitu kan ya. Padahal kan almarhumah udah meninggal. Terus makanya tuh diklarifikasi nih bahwa DP-nya nggak 20 juta, 100 juta. Berarti kalau harga jual mobilnya 79 berarti masih nombok ya. Masih ada lah itu buat DP. Terus cicilannya juga tuh, cicilan mobil Avanza itu kata mereka itu tidak berhenti kok dibayarkan, sampai sekarang masih dibayarkan. Itu kata Muhammad ya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Hahaha, ternyata WAWW yang berikutnya. Kalau ada buktinya sekalian di-up sih harusnya gitu. Susah banget nih. Iya ya. Kenapa nggak di-up aja ya? Benar juga. Yang berikutnya, tunjukkan buktinya suratnya dong. Kalau cuma pernyataan terus begini mana ada yang percaya? Iya gitu. Benar juga ya. Kita emang jangan percaya sama omongan uang ya kan gitu. Aku setuju sih. Yang berikutnya, ada lagi yang bilang gini kok nggak diambil sih? Ya ampun ternyata nyicil kayak gitu. Ini aku di luar kasus ini ya. Aku tuh sebagai yang juga nyicil gitu ya. Aduh. Kita nih yang kerjanya nggak ada slip gajinya ya. Nyicil itu butuh kredibilitas. Kamu kenapa ketawa ya? Aduh, ya netizen ya banyak artis-artis yang kelihatan mentereng itu juga manusia nyicil ya kan. Ibu ada cicilan nggak? Ada nggak ya? Panci-panci gitu ada yang nyicil nggak? Ya gitulah ya kurang lebihnya. Tapi ya sekali lagi aku tidak ikut campur ya. Tapi menurut aku kebaiknya kalau segera ketemu ngobrol deh gitu, daripada di luaran itu orang jadi spekulasi. Apalagi nih Ibu Emilia Contessa kan udah meninggal, ya kan. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Angbin, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Angbin. Akhirnya Angbin datang ke sini loh. Kita menghubungnya kayak dari sejak
hari pertama kejadian kayak Takut. Kamu takut? Takut ditanya sama Kak Rose. Tapi kan gantian kemarin kan Kak Rose yang main ke rumah, sekarang Iya. aku main ke sini. Angbin, gantian. aku tuh kita nih satu tim ini termasuk yang kaget. Karena itu kan di tahun kamu mengajukan gugatan cerai itu kan bulan apa sih, bulan Oktober ya? Kan kayaknya kita baru bulan apa gitu, bulan Maret apa Januari gitu ketemu di rumah. Namanya Ada suami waktu itu masih ya. Masak bareng gitu. Dan Iya, kita iya, ngeliat iya. kayak baru pindah rumah lagi gitu. betul. Pada iya. Iya, namanya juga pemain sinetron. Jago menutupi gitu ya. Enggak gitu, enggak gitu. Enggak mau bertanya nih, pada saat itu ya pasti kalau di setiap rumah tangga pasti ada masalah ya. Tapi pas di saat itu loh kita ketemu, itu udah kepikirankah bahwa aduh ini kayaknya pisah lebih baik deh gitu. Sebenarnya kan kalau ngomong kayak gitu nggak enak ya, karena Ya. kan itu kan keputusan kita berdua. Betul. Gitu. Mulainya dari kapan, masalahnya kapan, apa penyebabnya kan nggak mungkin aku ceritain. Tapi waktu itu udah ada friksi. Kok nanya lagi sih? Aku penasaran aja ya. Pokoknya sebenarnya kita kan selalu berusaha ya. Namanya Pasti. rumah tangga tuh nggak mungkin lah Kak Rose, Iya, nggak ada pasti. masalah Pasti ya ada. kan. Pasti along the way selama kita bersama itu kan selalu ada masalah. Tapi kan kita selalu berusaha untuk Pasti. kayak kita harus bisa memperbaiki ini, Pasti. harus bisa berjuang lagi, Iya. harus bisa mempertahankan ini. Jadi gitu. ibaratnya pada saat itu kalian itu masih terus lagi dalam Iya. tahap masih berjuang terus gitu. Kan ya. rumah tangga tuh berjuang gak sih Kak Ros? Betul, Dari setuju. hari pertama, dari Setuju. hari pertama kan berjuang kan. Jadi kalau Iya. misalkan dibilang kayak kemarin tuh sebenarnya kamu lagi ada masalah ya gitu ya gitu. Sebenarnya makanya kemarin berjuang, enggak juga. Berjuang kan mulai dari hari 0 gitu sampai Oh iya, maksudku di hari itu tuh bukan lagi fase yang besok nih kayaknya kita enggak ya. Pasti enggak ya, kayaknya sih enggak. Karena itu kayak nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. nah kita sebagai orang luar, aku lah paling nggak terutama sebagai orang luar tuh kayak, Harmonis. cepet banget, bukan? Kayak cepet banget ini, cepet banget. Istilahnya kan ketika ada masalah iya pasti, tapi ketika ada keputusan untuk mengambil perpisahan itu kan keputusan yang besar. Betul. Bukan keputusan yang main-main. Itu maksudnya prosesnya tuh kayak Panjang. kalau dari luar kita ngelihatnya cepat, tapi kalau buat kamu itu putusan yang pasti panjang. Panjang. Kalau kita tunjukkan foto yang berikut ini nih, kita lihat fotonya. Bu, permisi sebentar itu. Lihat foto ini zaman-zaman apa yang kamu rasakan saat ini nih sekarang ya, ketika kamu melihat kembali foto ini? perjalanan hidup sih. Lebih ke perjalanan Rasanya hidup Kak apa? Ros. Perasaannya ya Sedih? enggak. Enggak sedih. Enggak. Sedih tuh mungkin fase yang sudah lewat ya. Sedih fase yang sudah lewat. Fase yang sudah lewat gitu. Sekarang udah fase yang mengikhlaskan kalau memang ini adalah bagian cerita dari hidup aku sih gitu. Jadi kayak nggak menyesali, nggak udah ikhlas lah. Udah ikhlas. Kita lihat juga di bulan September gitu, kamu sempat menunaikan ibadah umroh pada Ya. saat itu ya. Kita ada postingannya, kita lihat captionnya bunyinya adalah dahlah capek, langsung ngadu ke pusat aja gitu. Tapi kan capeknya capek kenapa ya kan? Nggak bisa langsung dikait-kaitkan ke situ capek-capek banyak. Apakah ini capek masak? Nggak mungkin kan? Bisa capek masak. Iya, Capek apa gitu kan. Jadi kayak ya udah kalau udah capek kita ngapain lagi sih kalau nggak ngadu sama Allah gitu kan. Iya pasti. Angbin, kamu kan ya tadi keputusan berpisah itu bukan keputusan yang sederhana. Ya kan, ada anak. Betul. Kamu sendiri adalah anak yang orang tuanya juga berpisah gitu. Jadi pasti pergulatan batinmu itu tidak mudah pada saat itu. Apa sebetulnya yang menjadi hal yang terberat ketika kamu sampai ke keputusan ini itu apa? Yang paling kamu rasakan berat? Berat pasti anak ya, mikirnya kan tadinya anak. Karena aku pikir, aku tuh tidak pernah berpikir bahwa hidupku tuh akan seperti ini loh. Aku pikir dulu aku nikah sama mantan suami tuh, itu adalah jodohku seumur hidup. Aku tuh udah ngebayangin, I work so hard, kayak maksudnya di dalam mencari uang dan juga dalam mempertahankan rumah tangga tuh kayak aku ngerasa I work really hard gitu untuk bisa these things work out gitu kan. Tapi kan ternyata enggak. Ternyata kan takdirnya jalannya tuh lain. Memang kita harus berpisah gitu. Jadi memang waktu berpisah itu pertama anak, kedua bapak. Sebenarnya nomor satu lebih ke bapak sih ya, lebih bapak dan anaknya sama lah bos lah itu. Kenapa bapak? Karena aku tuh
di hidupku aku tuh paling takut mengecewakan papa, karena dia terlalu baik lah untuk aku, kayak terlalu selalu ada dan menerima segala kekurangan aku. Yang paling sayang sama aku kan papa. Jadi kayak aku tuh nggak mau, I don't want to fail him, but I did gitu di segi aku menjalankan rumah tangga. Tapi ya papa kan selalu bilang, no, kamu tuh nggak failed, you don't failed me, kamu cuma nggak jodoh aja gitu. Don't need a prince if you already have a king by your side. Yes, he is my king. Gimana cara, pasti deg-degan ya ngomong sama papa waktu kamu memutuskan untuk percaya, itu deg-degan? Enggak, justru papa tuh orang yang whatever happen, segala sesuatu yang terjadi di hidup aku gitu, pasti nomor satu orang yang aku ajak bicara tuh papa. Gimana kalau boleh tahu ya, kamu ngomongnya situasi saat itu ketika kamu ngomong ke papa tuh? Ya pokoknya aku kalau misalkan ada masalah rumah tangga nih, aku masih kayak, aku kayak udah gak kuat lagi, kayak gitu-gitu biasa lah, kayak bercurhat gitu, kayak aku kayaknya udah gak kuat lagi gini. Tapi kan papa selalu ngasih pandangan kayak rumah tangga tuh nggak rainbow and butterflies terus, rumah tangga tuh ada susah-susahnya, ada kayak gini, dan dia selalu menjadi wasit gitu ya, nggak pernah menilai karena aku anaknya, aku yang benar atau dia yang benar, nggak pernah. Selalu dua-duanya tuh ada. Iya. Ya kamu tahu pernikahan itu tidak selalu rainbow and butterfly. Kenapa cerai? Kenapa Karo juga? Tapi kan aku lama ya, kamu kan baru sebentar. Ini mau adu nasib ini kan. Tolong senior. Kamu merasa ketika kamu mengambil, atau kalian berdua mengambil keputusan ini, Yes. pasti ada harapan dong? Harapan apa tuh? Ya ketika kamu ngambil keputusan ini, walaupun pasti ada plus minusnya ya. Harapannya apa ketika kamu ngambil keputusan berpisah ini? Kamu mengharapkan apa dalam hidupmu tuh menjadi lebih apa? Sebenarnya kan harapannya justru ini kan nggak sesuai harapan jadinya. Harapannya kan tadi kan rumah tangga tuh sampai kakek nenek, punya anak lagi, ngeliat Ardashir besar, hidup bersama sama mantan suami. Jadi gitu. ketika kamu ngambil ini, kan kamu tahu berarti ini lebih baik gitu. Apa harapannya gitu dengan mengambil ini? Kamu menjadi apa? Nggak ada harapan sih, justru Nggak kan ada harapan? Iya, nggak ada harapan. Ya udah, kalau memang harus berjalan seperti ini ya udah, aku melanjutkan hidupku dan dia melanjutkan hidupnya gitu, dengan versi terbaik masing-masing. Dua-duanya sepakat Sih. nggak ada jalan lain untuk diperjuangkan lagi gitu? Enggak. Enggak ya? Fatal, udah fatal berarti. Buat kamu ini fatal? Atau buat dia ini fatal? Aku nggak bisa bilang fatal atau enggak ya, tapi udah nggak bisa aja untuk berjalan Dilanjutkan. sama-sama lagi. Gimana cara kamu ngomong, atau kalian ngomong sama anak? Kita nggak pernah ngomong sama Ardashir bahwa Ami sama Baba tuh sekarang udah nggak sama-sama, nggak pernah. Dan dia juga nggak pernah nanya gitu. Sampai sekarang pun dia belum pernah minta penjelasan. Mungkin suatu saat nanti kalau dia minta penjelasan, mungkin aku akan jelasin kali. Tapi ada sesuatu yang berubah aja, bapaknya nggak sering ada. Iya, gitu. tapi dia nggak pernah nanya. Cuma pernah sekali aja nanya kayak, kemana Baba gitu. Oh iya, Baba lagi kerja, kayak gitu sih. Kamu sendiri nih sebagai perempuan yang masih muda mengambil keputusan untuk berpisah, kan ada label sekarang namanya adalah janda. Sempat ada sempat ada kekhawatiran nggak sih kamu ya? Ini kan ya wajar juga kalau misalnya ada perempuan yang merasa khawatir dengan status atau label itu. Janda ya. Mana banyak juga tantangannya. Iya betul, stigma negatifnya kuat, terus jadi lebih orang jadi lebih gampang untuk approach kayak gitu kan kalau janda ya. Tapi kan sebenarnya itu balik lagi ke kita ya, harus kita mau bawa diri kita seperti apa. Khawatirnya apa nih? Ya apa? Aku tanya, kamu ada khawatir nggak? Maksudnya stigma buruk, dideketin orang yang kamu kan, mungkin kalau dulu ada yang bisa, aku ada suami nih, kalau sekarang kan ya banyak yang deketin kamu mungkin macam-macam bentuknya dan motivasinya juga macam-macam. Iya, kan balik lagi tergantung kita bawa dirinya kayak gimana. Karena kalau aku kan bukan tipikal orang yang suka diem membatu gitu ya. Aku tuh orangnya produktif, banyak yang aku kerjain. Jadi kayaknya untuk love life tuh masih nanti aja. Terus kalau mikir nanti lo janda umur segini, siapa lagi yang mau kawin sama lo? Lo udah janda umur segini, nggak ada yang mau gini-gini. Kayak aku nggak terlalu mikirin ke situ sih, kayak mau untuk sekarang belum pengen punya siapa-siapa dulu sekarang ya, dan belum pengen juga untuk
membuka diri atau mulai sesuatu lagi tuh masih jauh sih kayaknya. Kita mau tanya juga nih, kamu ini juga hal yang menarik sih ya, dan ini juga hal yang ya wajar terjadi. Masak buat kamu tuh kan kamu mengatakan it's a part of love language kamu. Yes. Love language kamu itu. Apa yang terjadi pada saat ya momen-momen dimana kamu pasti sedih, pasti ngerasa kehilangan apapun itu, walaupun kamu menganggap ini sebuah keputusan terbaik, tapi kan ada momen kehilangan harapanmu, pengen langgeng dan lain sebagainya. Ya. Kita lihat seperti apa cuplikan Angbin bercerita tentang masak dalam kehidupannya. Pada saat kamu momen-momen sedih gitu, masak, kamu sempat kan ditanya mana resep baru gitu, kamu kayak ntar dulu gitu. Iya, aku sempat dimotivated juga sih kemarin untuk masak gitu, untuk sempet kayak nggak kepengen masak, tapi sekarang udah mulai masak lagi. Iya, mungkin karena itu hobi aku juga ya, jadi kayak aku longing untuk masak-masak lagi, untuk berkarya lagi, walaupun nggak sesering sebelumnya, tapi udah mulai masak lagi. Kepengen ngulik lagi, masak lagi, udah mulai upload video juga. Apa yang terjadi kalau boleh kamu sharing cerita ya, pada saat kamu kehilangan motivasi itu lebih kepada energimu habiskah? Atau masak itu memicu sesuatu gitu dalam? Oh pastilah, kan itu kan rutinitas yang aku lakuin selama bertahun-tahun gitu. Masak untuk suami, terus setiap kali bikin konten juga bareng sama mantan suami kayak gitu. Jadi kan itu kan kayak membangkitkan memories gitu. Jadi aku kadang-kadang kayaknya ini dulu deh, off dulu gitu. Off dulu. Jadi kayak untuk menetralisir keadaan, nyari mood, nyari suasana baru. Masaknya gimana sih biar kayak nggak biar supaya kita tuh nggak balik lagi ke memories yang lama. Jadi nginget-nginget yang dulu lagi. Kan lebih enak kan kalau kita refresh kan. Jadi cari suasana baru, cari cara masak yang model yang kayak gimana gitu supaya nggak ini. Ini ada postingan juga, ini yang tentang kamu ya, sorry untuk sementara ya, aku gas masak-masak. Ini aku sebenarnya dikasih tulisan gini aku nggak bisa baca, double tulisannya ya. Emang nggak pakai soft lens? Angbin, ini kan ya jalan ke depan kalian tetap menjadi orang tua gitu ya, dan nggak mungkin enggak. Gimana cara kamu menjaga hubungannya? Tetap baik sih. Aku komunikasi tetap baik. Kok bisa sih? Emang Karos nggak bisa? Ya pasti ada fase kayak aduh gitu. Kapan lagi nanyain host ya? Ya karena aku pernah, jadi aku nanya. Ada masalah kayak aduh gitu. Ya sebenarnya kalau aku kan memang bukan, aku dan dia itu tipikal orang yang damai sih Karos, bukan yang kayak itu main tonjok-tonjokan terus main halo gitu wawancara gitu ya. Enggak ya. Enggak. Jadi itu yang kayak yang kalian syukuri, dua-duanya menyelesaikan itu di dalam. Iya, karena aku juga broken home. Terus aku pikir juga bentuk tanggung jawab dari pilihan kita yang gagal ini kayak we chose to be married gitu kan sebelumnya. Itu kan atas dasar pilihan kita sendiri, atas kesadaran kita. Sekarang kalau misalkan kita gagal, bentuk tanggung jawabnya tuh gimana? Apalagi kita udah punya anak kan. Bentuk tanggung jawabnya ya dengan menjadi orang tua yang baik. Iya. Kamu sendiri sebagai anak broken home pasti ada hal-hal yang kamu tidak ingin, apa yang nggak enak yang pernah kamu rasakan itu juga dirasakan oleh anak. Kamu bisa deskripsiin nggak sih perasaan apa tuh sebenarnya yang nggak enak? Oh bersalah banget sih, maksudnya waktu memutuskan untuk fix aku mau cerai gitu. Itu kan setiap malam kayak yang ada di pikiran aku tuh cuman dosa aku sama anak gitu. Apa aku akan membuat hidup dia jadi nggak lebih bahagia? Apa aku akan membuat hidup dia jadi kekurangan, jadi gini. Itu kan aku udah pikirin sebelumnya Karos, tapi ternyata kan kalau misalkan dipertahankan pun nggak baik untuk anakku juga. Jadi ya Kenapa? ada deh. Karena bapak ibunya ya mungkin anak ikut merasa ya. Iya betul. Tapi ya ini, kamu sebagai anak yang pernah mengalami ketika kedua orang tua yang bercerai, apa sih yang kamu rasain berat gitu sebagai anak pada saat itu? Oh ya. Atau momen-momen apa tuh yang perasaan kamu tuh yang kamu nggak pingin itu juga dirasain gimana? Iya. Apa? Sebenarnya tuh
aku tuh nggak pernah mungkin perceraian orang tua aku nggak sedamai aku ya. Maksudnya perceraian orang tua aku tuh dari aku kecil tuh nggak not in a good ways gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi apa yang kamu nggak rasakan? damai gitu. Apa yang kamu rasakan? Yang aku rasakan tuh ya karena anak aku ini Bukan, sekarang. rasa kamu pada saat kamu melihat orang tuamu bercerai itu yang kamu rasakan sebagai anak apa? Ya pasti ada rasa sedihnya, tapi kan sedihnya itu nggak bisa kita tauin, Kak Ros. Begitu aku besar, aku ke psikiater, aku tanya kenapa aku punya anxiety disorder, ternyata itu trauma yang terbentuk sedari aku kecil gitu. Dan anxiety ini ketika kamu memutuskan untuk bercerai muncul lagi? Oh of course, merajalela, tapi kan Kayak apa kalau boleh cerita? Kayak gimana? oh banyak lah, aku nggak mungkin bisa share di sini, tapi Bisa men-trigger? oh triggernya parah sekali. Mungkin aku udah sampai terapi yang kayak gimana udah aku jalanin semua untuk kayak holding thoughts yang aneh-aneh gitu. Aku udah ngejalanin banyak terapi, Kak Ros. Sekarang udah membaikkah atau kadang-kadang masih? Masih ada, tapi balik lagi aku masih mencari coping mechanism yang terbaik supaya aku bisa menghandle my anxiety gitu. Angbin, terima kasih sudah mau sharing cerita bahwa yang bisa kita contoh gitu ya. Mungkin perceraian itu adalah jalan yang tidak mudah diambil, tetapi memutuskan untuk melalui ini dengan damai, relatif damai, walaupun perceraian itu pasti ada konflik-konflik gitu ya. Demi anak itu adalah sesuatu hal baik yang ternyata bisa kok dijalani ketika orang tua itu bisa menjadi orang dewasa. Kita ke bintang tamu kita selanjutnya ada Lira Firna. Mau lihat profilnya dulu nggak? Selain kita jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.